Pak Kanwil, Ya. gimana pesan dan kesannya setelah Oh, naik dan ziarah di sini? Lihat papan tinggi. ya. Kalau dari segi ritualnya nggak bisa saya ceritakan. Tapi dari segi kesan untuk perjuangan tentang Islam ini merupakan perjuangan yang sangat dahsyat sekali, bahwa beliau memancangkan awal Islamnya di sini, yang konon kabarnya menurut orang tua-tua kita air laut itu makin lama kan makin surut. Iya. Jadi bisa saja kapal beliau di sini terdampar, kemudian dari sinilah mulai titik pengembangan Islam itu sampai ke dataran di bawah. Makanya disebut titik nol penyebaran Islam di Nusantara ya Pak. Nusantara. Dan tentu kita berterima kasih dengan kehadiran beliau ke sini beserta rombongan. Islam di Nusantara itu bisa berkembang seperti hari ini. Dan ke depan tentu akan kita berharap Islam itu akan lebih menampakkan sosok dirinya yang rahmatan lil alamin. Amin. Atau Islam yang moderasi Islam itu. Sehingga Nusantara ini akan dijaga oleh Allah dan akan dipelihara oleh Allah dengan kedamaian sampai yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Islam itu tidak akan pudar selagi umat Islam itu mau mempertahankan, mau mempelajari, mau mewariskan kepada anak generasi ke depan. Tapi kalau hanya Islam itu berada di hari ini di tangan kita, tidak kita wariskan, kita tidak pertahankan, saya yakin Islam itu akan pindah ke negara lain. Iya. Ya, memang tidak ada suatu jaminan Islam itu akan kekal di Nusantara. Tapi akan kekal di bumi iya, tapi di Nusantara tidak. Saya yakin Islam itu akan kekal kalau kita pertahankan dan kita kembangkan serta kita wariskan. Jadi hasil dari perjuangan beliau kita lanjutkan bersama-sama untuk menuju Indonesia yang semakin baik dan semakin damai. Saya itu kesan saya. Tapi kalau dari segi spiritualnya kesan saya tersendiri tidak mau saya mengungkapkan. Iya, iya. Oke, terima kasih. Terima ya. kasih Pak Kanwil Sumatera Utara. Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara, luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Nanti kita share untuk generasi muda, Oh iya, generasi milenial dan generasi Z. harus mereka- di-share supaya Iya. tahu dia sejarah. Sejarah. Islam itu dikembangkan dengan damai, bukan dengan pedang, seperti apa yang disampaikan oleh para orientalis. Iya. Islam itu dikembangkan dengan rahmatan lil alamin, dengan damai, yang dicontohkan oleh Rasulullah di tengah-tengah kekerasan kaum jahiliyah, kafir Quraisy. Toh Islam bisa berkembang di sana karena Nabi adalah sosok teladan yang diterima oleh semua kalangan. Tidak saja dari sahabat beliau, tapi juga dari lawan mengakui kehebatan dan kejujuran Rasulullah. Nah, kalau itu yang kita kembangkan, kita yakin Islam itu akan semakin maju dan bertahan di bumi Nusantara. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Kanwil dan tim dari Kementerian Agama Sumatera Utara yang kantornya di Medan. Rombongan nih. Jauh banget perjalanan darat 10 jam ke sini ya, Pak. Iya, 10 jam ya. Iya. Jadi hari ini saya membawa seluruh pasukan yang di Kanwil, termasuk orang dapurnya Kanwil, Ya, yaitu Kabak dengan Kasubag Umum. Kasubag Umum. Ya. Wah, datang semua. Dan seluruh Makanya Kabit kita bawa. dapurnya ngebul terus ya. Oh iya iya. Jadi dapur itu dibawa supaya dia tahu apa yang akan dimasaknya nanti. Iya, iya, iya. Artinya Iya, iya, informasi-informasi yang dapat dari sinilah nanti. Saya tadi udah sarankan ke beliau ini, kalau selama ini beliau bergerak mungkin atas nama perorangan, saya sarankan kepada beliau untuk membentuk yayasan. Ah, Yayasan itu bisa dimusyawarahkan apa yang bagus. Jadi dengan yayasan itu nanti yang terkemas ya bergerak di bidang dakwah, bergerak di bidang pendidikan, dan bergerak di bidang ekonomi. iya. Tidak saja memelihara situs-situs dan perkuburan yang bersejarah ini, tapi juga bisa mengembangkan sayap-sayap Islam itu di sini. Jadi
Jadi nanti beliau sudah bersedia sama Pak Kakan Kamena membentuk suatu yayasan. Dengan yayasan itu kita akan lebih leluasa karena kita sudah legalitas formalnya ada dengan yayasan itu. Tapi kalau bergerak sendirian kan orang curiga juga. Tapi kalau dengan yayasan kan bisa diaudit yayasan itu. Jadi ini saya tunggu tidak terlalu lama. Di bawah kabit apa ini ya? Penais ya? Oh, Penais. Ya itu ini Penais sudah catat itu sekalian. Ini Pak Direktur ini. Iya. Pak Sama Pak Direktur. Pak Direktur. Pak Direktur, ada pesan dan kesan Pak Direktur. Direktur Penais, Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya. Jadi kita ziarah kubur itu kan dianjurkan oleh Rasulullah ya. Dulu pernah dilarang sebelum keimanan kaum muslimin belum kuat. Tapi setelah keimanan kita kuat ya, dianjurkan. Kenapa? Karena ziarah kubur itu banyak manfaatnya bagi kita. Kita ingat akan kematian kan? Ya, ingat akan mati itu kata Rasulullah akan menghapus dosa. Kemudian juga kita menziarahi kubur, mendoakan orang yang ada dalam kubur ya. Tentu dengan niat kita ingin seperti orang yang sahibul makam di sini, banyak didoakan oleh orang lain ya. Nah, itu yang harapan kita ya. Bagi kita nanti mudah-mudahan kita juga seperti orang yang ada di dalam kubur. Itu doa kita datang ke sini ya. Sehingga walaupun kita sudah wafat, kita masih ada harapan untuk menambah amal kebaikan melalui doa orang-orang yang hidup setelah kita ya. Terlebih lagi ini kan makam pembawa Islam ke Indonesia ya. Samping rasa terima kasih kita kepada sahibul makam ini ya, dengan perantaran beliau Islam tersebar di Indonesia ya, dan nikmat iman wal Islam ya, bisa sampai kepada kita, hidayah Allah bisa sampai kepada kita melalui perantaran perjuangan dari Rasulullah kan, para sahabat, dan konon kabarnya beliau masih hidup zaman sahabat ya, Syekh Mahmud Hadramut ya. Nah tentu ini bagus tadi Pak Kamil bilang untuk bisa dilestarikan ya, dijaga ya. Ini bagian dari situs-situs bersejarah kan ya, dan juga bisa dijadikan tadi wisata religi ya. Wisata religi itu akan menambahkan keimanan kita kan, itu harapannya. Sebagai itu terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Udah sempurna itu Kementerian Agama. Ambilnya sama direkturnya udah bicara. RRI lagi, RRI. Wah itu ibu saya itu. Itu wawancara belum jelas, itu tidak jelas. Nggak keluarnya dia capek. Ini bukan buat di TV Bu, buat di ini. YouTube. Pokoknya kita Konten wawancara. YouTube nanti ditonton sama generasi milenial, generasi Z. Oke. Ya, Jelas sama- kau mul. Nanti kau wawancara Pak Direktur. Kasih. Alhamdulillah Saya ini yang luar lebih biasa. tahu dengan dia Pak Kamil. Nggak jelas, yang jelas saya udah bicara. Halo Mulyadi, kau datang di sini jangan cari istri kedua ya Mulyadi. Belum punya istri Bu. Kalau ada apa salahnya Bu? Nambah nggak salah ya? Banyak ketua di sini. Wah ini Bang Sufri nih gimana Hai Bang? guys, ini sekarang berada di daerah makam Syekh Mahmud, salah satu objek wisata Tamil Tengah. Keren ya. Keren. Keren.